Langit Jakarta sore itu kelabu, seperti mencerminkan hati Kisha yang dipenuhi rasa bersalah. Ia duduk di sudut kafe yang biasa ia kunjungi bersama lelaki yang telah mencuri hatinya, lelaki yang seharusnya tidak boleh ia cintai, Reza, suami dari sahabatnya sendiri. Kisha dan Reza pertama kali bertemu saat pesta pernikahan Sahira, sahabatnya sejak kuliah. Saat itu Reza tampak sempurna, tampan, dewasa, dan perhatian. Kisha mengira rasa kagumnya hanya sesaat, tapi waktu berkata lain. Setelah Sahira mulai sering bercerita tentang keretakan rumah tangganya, Reza justru menjadi tempat curhat Kisha, dan dari sana benih cinta yang terlarang tumbuh diam-diam. Awalnya hanya percakapan singkat lewat pesan, lalu pertemuan di sela kesibukan, hingga akhirnya mereka tak mampu menahan gejolak hati. Mereka saling jatuh cinta. Tapi cinta itu tak punya tempat. Setiap pelukan adalah pengkhianatan, setiap tatapan adalah luka, dan setiap janji yang mereka buat hanya menambah daftar dosa. "Kenapa kamu nggak pisah aja dari Sahira?" tanya Kisha pada suatu malam di hotel tempat mereka biasa bertemu diam-diam. "Aku nggak mau menyakiti dia. Aku sayang kamu, tapi aku juga nggak bisa hancurin hidup dia," jawab Reza lirih. Kisha terdiam. Air matanya jatuh. Ia tahu hubungan ini salah. Tapi saat Reza memeluknya dan berbisik bahwa hanya bersamanya ia merasa hidup, semua logika sirna. Waktu berlalu. Hubungan mereka makin dalam. Kisha merasa bersalah setiap kali menatap mata Sahira yang polos, dan masih menganggapnya sahabat sejati. Sahira bahkan pernah berkata, "Kalau aku nggak ada, aku pengin Reza sama cewek baik kayak kamu, Syah." Kata-kata itu menghantam Kisha seperti badai. Ia mulai menarik diri dari Reza, tapi Reza tak menyerah. Ia terus datang, terus meyakinkan Kisha bahwa mereka ditakdirkan bersama. Dan Kisha, lemah oleh rasa cinta dan rindu, selalu kembali. Namun segalanya berubah ketika Sahira mengalami kecelakaan. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Dalam kondisi itu, Reza justru semakin setia. Ia merawat Sahira dengan sabar, membuat Kisha merasa seperti racun dalam hidup mereka. "Aku harus pergi, Za. Kita nggak bisa terus begini," ucap Kisha sambil menyerahkan kunci apartemen kecil tempat mereka biasa bertemu. "Jadi semua janji kita sia-sia. Janji kita adalah dosa. Reza, kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat." Setelah itu, Kisha pergi tanpa jejak. Ia pindah kota, berhenti dari pekerjaannya, dan mulai menata ulang hidupnya. Setiap malam ia dihantui rasa bersalah, tapi juga kerinduan. Ia menulis semua kisahnya dalam bentuk novel, sebuah terapi sekaligus bentuk penebusan dosa. Novel itu ia beri judul, Antara Janji dan Dosa. Tak disangka, novel itu meledak di pasaran. Banyak yang tersentuh. Banyak pula yang mencaci. Tapi Kisha tak peduli. Ia hanya ingin membebaskan hatinya. 5 tahun kemudian, saat Kisha diundang dalam acara peluncuran buku ketiganya, ia melihat sosok Reza di antara hadirin. Wajahnya tak banyak berubah. Hanya sedikit lebih tua dan lelah. "Kamu tahu? Novelmu menyelamatkan aku dan Sahira. Aku sadar, aku harus mencintai apa yang kupunya, bukan yang kuinginkan," ucap Reza ketika mereka akhirnya berbincang setelah acara. "Terima kasih sudah memilih dia," balas Kisha. Mereka tersenyum. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya dua insan yang pernah berdosa karena cinta, kini belajar untuk memaafkan diri dan melangkah. Karena kadang, cinta bukan soal memiliki, tapi soal melepaskan, agar luka tak menjadi warisan, dan dosa tak menjadi takdir. Kisha menatap langit malam dari balkon hotelnya. Kini ia tahu, cinta yang salah tak harus dilupakan. Ia hanya perlu dikenang sebagai pelajaran. Dan di antara kenangan itu, tersimpan satu kisah yang akan selalu membuatnya mengingat bahwa antara janji dan dosa, ada cinta yang pernah hidup meski tak seharusnya. Dan cinta itu, telah ia kubur bersama air mata dan kata maaf yang tak pernah terucap. Namun hidup tidak selalu tentang menutup luka. Kadang, luka itu justru menjadi alasan untuk tumbuh.
Kisha kini menjadi penulis ternama, membawa kisah-kisah cinta yang mengajarkan tentang batas, moral, dan pilihan. Ia tak pernah menyebut nama Reza atau Sahira dalam bukunya, tapi pembaca setianya tahu bahwa di setiap bait ada jejak cinta yang pernah dilarang. Sahira pun kini telah menerima nasibnya dengan lapang. Ia tahu, Reza pernah hampir pergi, tapi ia memilih bertahan. Dan itu membuatnya lebih kuat. Sahira bahkan mengirim pesan kepada Kisha setelah membaca novel itu. Terima kasih. Sudah tidak merebutnya sepenuhnya dariku. Aku tidak bisa membencimu, karena mungkin kalau aku di posisimu, aku juga akan jatuh cinta. Kisha menangis saat membaca pesan itu. Ia membalas, "Maaf karena pernah mencintai milikmu. Tapi aku bersyukur karena cinta itu membawaku menjadi manusia yang lebih baik." Karena cinta sejati tak selalu bersatu dalam kehidupan. Kadang, cinta itu hanya singgah sejenak, mengacaukan, melukai, tapi juga membentuk. Dan di antara janji dan dosa, kisah itu tetap abadi dalam diam.